Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku, Savana Putri. Wah, udah lama sekali ya aku nggak upload video mengenai informasi beasiswa buat kalian. Jadi kali ini aku tentunya seperti biasa mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Tapi untuk video kali ini lumayan panjang karena aku bakal jelasin step by stepnya. Jadi aku bakal jelasin mengenai KAIS International Graduate Application Guide for the 2022 Spring Admission untuk KAIS 2022. Jadi ini khusus untuk graduate ya, bukan undergraduate. Nah, nanti aku bakal jelasin yang ada di application guide-nya. Jadi itu kan ada bahasa Inggrisnya tuh, nanti aku bakal jelasin ya yang penting-pentingnya aja ya. Oke. Jadi intinya video kali ini lumayan panjang karena aku bakal bahas tuntas di video ini mengenai step by stepnya, pendaftaran online-nya, dokumen-dokumennya, dan ya pokoknya ada beasiswa deh di KAIS di International Graduate ini. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. KAIS International Graduate Application Guide for the 2022 Spring Admission. We are delighted to announce our official application guide for the 2022 Spring Admission. KAIS is a young and ambitious university who leads science and technology and contributes to the world for the better. Our history began with our student. If you want to be a part of our auditions history, now is time to learn and prepare. Oke, jadi KAIS itu merupakan universitas muda atau universitas yang berambisius yang memimpin atau yang berada di bidang sains dan teknologi dan berkontribusi pada dunia untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sejarah KAIS ini dimulai dengan siswa sendiri atau ya KAIS itu dimulai dengan adanya siswa yang masuk ke sekolah itu. Dan jika kalian ingin menjadi bagian dari sejarah besar KAIS, kalian bisa daftar atau sekarang saatnya untuk belajar dan mempersiapkan persyaratan atau dokumen-dokumen lamaran untuk masuk ke KAIS ini guys. Nah, jadi bakal ada 3 aplikasi yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian siapkan. Dan nanti akan saya jelaskan detail di video ini. Oke, kita lanjut ya. So, KAIS scholarship recipients are generally exempt for paying tuition and fees, a monthly allowance of 350,000 Korean won for master candidates or 400,000 Korean won for doctoral candidates, and medical health insurance fees will be supported by the recipient advisor of the department. Nah, jadi ini bakal ada beasiswa juga intinya. Dan sekarang aku bakal jelasin mengenai step by step untuk pendaftarannya nih. Oke, step 1. Jadi yang step pertama itu step 1 online application by August 26. Jadi dari 26 Agustus sampai 23 September 2021 jam 5. Nah, pertama stepnya itu ada please use a computer with a Windows-based operating system, atau silakan gunakan komputer dengan sistem operasi berbasis Windows. Oke guys, jadi sorry kalau bahasa Inggris aku belepotan, tapi intinya di video ini aku mau jelasin sedetail mungkin ke kalian dan biar kalian paham gitu. Jadi video ini lumayan lama. Oke, lanjut. Jadi step online application itu yang pertama kan gunakan komputer dengan sistem operasi berbasis Windows. Lalu yang kedua, access to our online application system at this link, atau kalian bisa akses ke sistem aplikasi online atau pendaftaran online-nya di link ini, atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya. Lalu complete your online application, atau lengkapi aplikasi online Anda, atau lengkapi lamaran dokumen online-nya. Nah, yang pertama create
an account and choose a degree and program of study at KAIS. Enter your personal and academic background and prior experience and achievement. Lalu yang ketiga, write your statement of purpose and answer other question KAIS require. Choose your financial resource. You can apply for KAIS scholarship in this step and pay the application fee online or 80,000 Korean won or 80 US dollar. Jadi kalian itu harus buat akun dulu dan pilih gelar dan juga program studi yang kalian pengenin atau yang pengen kalian daftar di KAIS. Pilih master atau PhD, terus program studinya pilih. Nanti bakal aku tunjukin di akhir video. Kemudian masukkan latar belakang pribadi kalian, kemudian catatan akademik juga, akademik background, kemudian pengalaman dan pencapaian yang telah kalian capai sebelumnya. Kemudian kalian juga tulis pernyataan tujuan kalian dan jawab pertanyaan lain yang dibutuhkan oleh KAIS. Jadi nanti ada kayak pertanyaan gitu, kalian bisa jawab aja. Kemudian kalian pilih sumber keuangan. Kalian bisa sumber keuangan itu kayak kita itu mau masuk ke jalur reguler atau beasiswa, dan kalian bisa mengajukan beasiswa KAIS di bagian ini. Kemudian kalian bayar biaya pendaftaran online-nya sebesar 80.000 Korean won atau 80 US dollar. Ini buat catatan aja. Jadi our system will send automated emails to your refresh with the information and instruction on uploading recommendation letter after your payment. Jadi nanti sistem KAIS itu akan mengirimkan email secara otomatis ke pemberi referensi kalian dengan informasi dan petunjuk tentang mengunggah surat rekomendasi setelah pembayaran. Jadi nanti setelah pembayaran itu kalian akan mendapatkan email ke pemberi rekomendasi. Jadi nanti kalian itu harus menentukan pemberi rekomendasi, bisa kayak rektor, kaprodi, atau orang-orang penting lainnya. Oke, lanjut. Step 2. Jadi step kedua itu ada application materials atau dokumen-dokumennya gitu. Application material submission deadline on 30 September atau 30 September 2021 jam 6. Oke. Jadi pertama, a hard copy of the online application printout and all the required document must arrive at our office by September 30 atau 30 September. Jadi guys, BTW sorry ya sebelumnya bunyi ayamnya. Oke, kita lanjut aja ke videonya. So, print out your online application and address jika throughout our system. The program you have applied to may require additional application material. Please read brief introduction of each program for page 14. Visit the website of the program you will apply to and prepare for the additional material. Nah, ini cetak aplikasi online Anda atau dokumen-dokumen online kalian dan alamatnya melalui sistem KAIS ini. Jadi, program yang telah kalian lamar mungkin memerlukan materi aplikasi atau dokumen-dokumen online tambahan. Silakan kalian bisa baca pengenalan singkat setiap program atau program studi atau program degree yang kalian pilih pada bagian halaman 14. Jadi nanti ada kayak application guide, kalian bisa langsung download aja. Nah, itu nanti linknya aku bakal taruh di description box aku. Lalu kalian kunjungi situs web program yang kalian pilih gitu. Misalnya kalian pilih program engineering. Nah, nanti di situ ada linknya, kalian bisa klik aja dan di situ bakal keluar tuh persyaratannya apa, dokumennya apa. Nah, kalian bisa ikutin aja dan mempersiapkan dokumen tambahan. Jadi kalian pasti harus buka websitenya. Oke, lalu organize and review your application material with the online application printout as listed on page 8. Oke, jadi atur dan tinjau materi aplikasi kalian atau dokumen aplikasi kalian dengan jadi dokumen aplikasinya atau dokumen lamarannya itu dicetak seperti yang dicantum
atau yang tercantum di halaman 8 di application guide-nya. Lalu, post your application material to our office. You can print out our address through our system. Jadi, dokumen-dokumen itu kalian harus kirim ke kantor KAIS. Kalian bisa cetak alamat KAIS ini melalui sistem di KAIS ini. Jadi kalian nggak perlu tulis-tulis alamat secara manual. Jadi kalian bisa langsung print out dari sana. Dan kalian bisa langsung kirim dokumen-dokumen atau berkas-berkas pendaftarannya ke Graduate Admission Team KAIS Tagar terus 101 lantai 1E16 strip 1B Orde, dan pokoknya di alamat ini kalian bisa lihat atau kalian bisa cek di description box aku. Oke, kamu juga bisa monitor your application status on our system and provide supplement if required in this link, atau kalian bisa pantau terus berkas dokumen yang kalian kirimkan atau lamaran beasiswa kalian atau lamaran pengajuan untuk pendaftaran kalian di sistem KAIS di link ini, atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya. Oke, sekarang kita lanjut ke step 3. Jadi step 3, keep yourself pledged into KAIS admission until December 17, 2021. Jadi pertama, check your email at regular intervals. Our office or staff from the department you apply to may reach you for an interview or further qualification. KAIS will announce our final decision through our system on the decision notification day. Jadi kalian harus periksa email kalian secara berkala, dan kantor KAIS serta staf dari departemen KAIS itu mungkin akan menghubungi kalian untuk masuk ke wawancara atau kualifikasi lebih lanjut. Intinya kalian harus sering-sering buka email, dan tentunya email yang didaftarin itu harus email aktif ya guys ya. Kemudian KAIS akan mengumumkan keputusan akhirnya melalui websitenya dan pada hari pengumuman keputusan. Jadi nanti bakal ada timelinenya. Oke, jadi untuk application material submission deadline-nya itu di 30 September 2021 jam 6 PM. Ini buat catatan aja. Jadi a hard copy of the online application print out and all the required document must arrive to our office by 30 September 30, atau dokumen-dokumen yang hard copy-nya dan semua dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran ini harus tiba di kantor KAIS sebelum tanggal 30 September. Jadi you don't need to put down this address. The address can be print out through our system after completing your online application. Currently, delays in delivery have occurred when using the National Postal Service. Please check the delivery estimation when you search for international carrier service. Jadi saat ini sedang terjadi keterlambatan pengiriman. Apabila kalian menggunakan jasa pos nasional, silakan periksa perkiraan pengiriman ketika kalian mencari layanan operasional internasional. Jadi pada intinya kalian harus pinter-pinter nih milih pos pengiriman yang kira-kira harus bisa datang sebelum tanggal 30 September di kantor KAIS. Nah, ini untuk ada beberapa note atau catatan aja. Serius berisik banget. Lalu untuk note ini ada 3, ada enrollment, application material, dan ya cuma ada 3. Oke, kita mulai dari enrollment dan yang atau pendaftaran. KAIS offer admission to those who can study at KAIS full time. So, admit student must not have any professional responsibility while studying at KAIS. KAIS has forbidden multiple enrollment of our student. All the admit student must have complete their degree program before enrollment to KAIS and must to enroll in other instruction until completing their degree program at KAIS. So, jadi KAIS ini menawarkan penerimaan
bagi mereka atau bagi kalian yang bisa belajar di KAIS secara full time atau penuh waktu. Jadi kalian atau siswa nih, mahasiswa tidak boleh memiliki tanggung jawab profesional apapun pada saat belajar di KAIS. Jadi nggak boleh sambil kerja atau terikat dinas gitu, nggak boleh. Jadi KAIS telah melarang beberapa pendaftaran siswa. Semua siswa yang diterima harus telah menyelesaikan gelar mereka sebelum mendaftar ke KAIS dan tidak boleh mendaftar di institusi lain sampai menyelesaikan program yang kalian daftar di KAIS. B. Application atau tentang lamarannya. So, decision on admission at scholarship are independent. KAIS could offer admission with or without scholarship. The program you will apply to may require additional application materials. Please read brief introduction of each program from page 14. Jadi visit the program website and prepare for the additional material. If required, the application fees is non-refundable and not subject to a waiver. Jadi, keputusan tentang penerimaan dan beasiswa ini bersifat independen. KAIS dapat menawarkan penerimaan dengan atau tanpa beasiswa. Kemudian program yang akan kalian lamar mungkin memerlukan dokumen tambahan. Jadi kalian harus tolong banget nih untuk baca pengenalan singkat yang ada di halaman 14 mengenai program-programnya di application guide-nya. So, kemudian kalian harus kunjungi situs web programnya dan mempersiapkan dokumen-dokumen tambahan yang mungkin diperlukan. Dan untuk biaya lamaran ini atau biaya pendaftaran ini tidak dapat dikembalikan dan nggak boleh diabaikan, atau maksudnya nggak boleh nggak bayar gitu. Jadi kalau udah bayar terus batal, nggak bisa dibalikin uangnya. Oke, kita lanjut ke application material atau mengenai dokumen aplikasi atau dokumen lamarannya ya. Serius berisik banget. Oke, application material. All the application material must be valid and up to date. Any application material that you submit to KAIS become our property and are irreturnable. Please turn to prepare for you application material at for required application material section, and take option that will avoid submitting your original degree and transcript that are not obtainable again. So, ini mungkin sedikit panjang ya. Aku bakal jelasin satu-satu aja. Jadi semua materi, semua dokumen lamaran kalian itu harus valid dan harus yang terbaru, nggak boleh yang lama-lama. Kemudian dokumen aplikasi atau dokumen lamarannya itu dikirimkan semua jadi dokumen aplikasinya atau dokumen lamarannya itu harus kalian kirimkan ke KAIS dan menjadi hak milik KAIS dan tidak dapat dikembalikan. Jadi kalian harus belajar mempersiapkan dokumen lamaran kalian dengan baik dan kalian harus belajar mempersiapkan dokumen aplikasi atau dokumen berkas-berkas lamaran kalian, dan di bagian yang wajib harus di-apply gitu. Jadi jangan sampai yang wajib berkas wajib itu nggak kalian apply dan yang nggak wajib malah kalian apply. Kalian harus bisa pelajarin itu, dan kalian harus ambil opsi yang akan menghindari pengiriman untuk pengiriman yang dokumen asli ya. Jadi kalian harus tahu mana yang harus dokumen asli, mana yang harus scan gitu. Kalian bisa langsung buka websitenya di per program yang kalian pilih. Oke, lanjut. All document must be in English or Korean. Any material written in other language will have no value to support your application. All the mandatory application material must be translated either in English or Korean, preferably by the institution that have issued them or by a public notary office. Optional document must do the same to be accepted and recognized as evidence. So, jadi semua dokumen harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea.
Jadi materi apapun yang ditulis, dokumen apapun yang ditulis dalam bahasa lain atau bahasa yang tidak memiliki nilai untuk mendukung aplikasi kalian itu nggak bisa. Intinya harus bahasa Inggris atau bahasa Korea. Jadi nanti semua dokumen wajib diterjemahkan baik dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea terlebih dahulu, karena bahasa Korea itu lebih disukai, atau karena bahasa Inggris dan bahasa Korea itu lebih disukai oleh lembaga yang menerbitkan atau kantor notaris. So, jadi optional dokumen juga harus melakukan hal yang sama, atau optional dokumen juga harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea. Dan itu bisa kalau udah ditranslate itu bakal bisa diterima sebagai bukti dokumen kalian. Oke, lanjut. KAIS accepted degree certificates, transcript, English proficiency, test score report, and other supporting materials sent directly from the issue institutes or agency to our office in an official and approved channel. In case of any loss or damage in delivery, make a photocopy of your application material. KAIS reserves the right to request additional material from applicant for any further verification or qualification. The offer of admission may be revoked even after being admit to or having graduated from KAIS if any of the submit material are found to be false or counterfeit. So, jadi KAIS juga bisa menerima sertifikat gelar, transkrip, atau laporan tes kecakapan bahasa Inggris dan bahasa pendukung lainnya. Dan kalian bisa langsung kirim dan dokumen pendukung lainnya yang langsung dikeluarkan dari lembaga atau instansi penerbit. Dan jika terjadi kehilangan atau kerusakan dalam pengiriman, ini untuk dokumennya ya, kalian harus bisa buat fotokopi aplikasi atau fotokopi dokumen tambahan kalian. Kalian bisa punya cadangannya, maksudnya gitu. Kemudian KAIS berhak untuk meminta aplikasi atau dokumen tambahan dari pelamar untuk setiap verifikasi atau kualifikasi lebih lanjut. Kemudian untuk tawaran masuk dapat dicabut bahkan setelah diterima atau memiliki atau saat lulus dari KAIS jika salah satu dokumen yang dikirimkan ternyata palsu. Jadi KAIS berhak untuk memutuskan tawaran atau mencabut tawaran beasiswanya saat kalian sudah jalan kuliah atau apa, kalau mereka tahu kalau dokumen lamaran yang kalian kirim itu palsu. Oke, sekarang kita lanjut ke kemampuan bahasa Inggris atau English Language Proficiency. So, our official language of communication and instruction for international students at KAIS is English. All the applicant of international admission must provide at least one of the following English proficiency test atau or APT score, recognized English language proficiency test taken after September 24, 2019 are valid. Jadi bahasa komunikasi atau bahasa instruksi atau bahasa pengantar untuk siswa internasional di KAIS ini adalah bahasa Inggris. Semua pelamar penerimaan internasional harus menyediakan setidaknya satu dari beberapa skor kecakapan bahasa Inggris atau EPT score. Jadi untuk tes kemahiran bahasa Inggris yang bisa diakui itu harus tes yang diambil atau tes yang dilakukan setelah 24 September 2019. Nah, ini ada tabel untuk ketentuan tes IPT atau IELTS or TOEIC or TEPS or TOEFL, skor-skornya, submission, remark, kalian bisa lihat langsung di situ. Dan aku nggak bakal jelasin, kalian pasti udah langsung ngerti. So, sekarang kita langsung masuk ke timeline. Jadi untuk online aplikasi atau pendaftaran online-nya itu ada di 26 Agustus 2021 sampai 23 September 2021. Online application on August
26 until September 23, 2021. In this link, kalian bisa daftar di link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Jadi kedua, document submission by post by September 30, 2021. Send your online application, printout, and supporting material to our office, except for recommendation letter which are received only through our online system. Jadi pengiriman dokumennya itu melalui pos yang paling lambat di tanggal 30 September 2021. Kirimkan hasil kirimkan hard copy untuk dokumen online atau dokumen form pendaftaran online-nya dan materi pendukung atau dokumen pendukung lainnya ke kantor KAIS yang udah aku sebutkan tadi, kecuali untuk surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi itu bisa diterima melalui sistem online atau websitenya. Nah, untuk arrival check of submit documents on September 2, 2021 until September 30 on 2021, atau cek kedatangan dokumen yang diserahkan atau pengecekan kedatangan dokumen itu dari tanggal 2 September sampai tanggal 30 September. So, please check the status of your document arrival at this link. Kalian bisa periksa status kedatangan dokumen atau berkas kalian di link ini. And to complete your application, we can't require missing document or supplement through our online system. Please check the document submission board at regular intervals until it turns to complete in this link. Dan untuk melengkapi dokumen kalian, pihak KAIS bisa meminta dokumen atau berkas yang hilang melalui sistem online mereka. Kalian harus banget atau kalian bisa periksa papan dokumen submission atau kayak situs dokumen-dokumen yang udah disubmit secara berkala hingga berubah menjadi complete di link ini, atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya. Lalu and then interview if necessary in November 1 until December 6. So please check your email at regular interval. Jadi interview jika perlu itu dilakukan pada tanggal 1 November sampai 6 Desember, dan kalian harus mengecek email kalian secara berkala. And then application review on November 1 until December 6. Respective department will contact applicant individually if an interview is necessary. Oke, jadi peninjauan aplikasi itu mulai dari 1 November sampai 6 Desember 2021, dan departemen masing-masing atau dari program studi atau bagian departemen yang kalian pilih itu akan menghubungi kalian secara individual jika ada wawancara dan jika wawancara diperlukan. Kemudian scholarship review on December 8 until December 14. Nah, untuk review beasiswa itu di tanggal 8 Desember sampai 14 Desember. And decision notification on 5 p.m. on December 17, 2021. The decision will be announced through our online application system along with the registration guide. Jadi pemberitahuan keputusannya itu di tanggal 17 Desember 2021 jam 5 sore ya. Jam 17.00, dan keputusannya itu akan diumumkan melalui sistem aplikasi online atau website itu bersama dengan panduan pendaftarannya juga. Oke, sekarang kita lanjut nih. Oke, next. How to apply and what to be done to complete your application. Online application. Our online system is optimized to the Windows operation system. Please use a computer with a Windows-based OS. Nah, sekarang kita cara mendaftar dan apa sih yang harus dilakukan untuk melengkapi dokumen kalian. Sekarang untuk pendaftaran online. Jadi sistem online KAIS dioptimalkan untuk sistem operasi Windows. Jadi kalian
alangkah baiknya untuk menggunakan komputer dengan komputer yang berbasis Windows atau base-nya OS. Itu bisa untuk kelancaran pendaftaran kalian juga. Jadi nanti ada beberapa step, langsung aku jelasin aja biar nggak lama-lama. Step 1, program of study and personal background. Create an account with your valid email account. Select a degree program you want to study at KAIS and enter your personal information. You can apply to one degree program at each application dorm. So, buat akun, langkah pertama itu mengenai program studi dan latar belakang pribadi kalian. Jadi kalian buat akun dengan akun email kalian yang valid ya, email aktif, dan pilih program gelar atau program master PhD yang kalian inginkan deh, program apa aja yang ingin kalian pelajarin di KAIS, dan masukkan mengenai informasi pribadi kalian kayak biodata gitu. Dan kalian bisa daftar ke satu program pada setiap periode aplikasi, jadi nggak boleh lebih dari satu. Oke, next. Step 2, academic history, performance, experience, and referrals. Enter the required information such as academic history, APT score, publication, work experience, and referrals. Applicant must provide the referrals, professional or institutional email account for verification. So, jadi masukkan informasi yang diperlukan seperti riwayat akademik, kemudian skor APT, publikasi, pengalaman kerja, dan referensi, kayak pemberi referensi gitu. Kemudian kalian juga harus memberikan akun email email profesional atau institusi pemberi referensi Anda untuk verifikasi. Jadi kalian bisa mencantumkan email email kampus atau kaprodi kalian atau dosen gitu untuk pemberi referensi. Oke, kita lanjut ke step 3, statement or purpose. Write the statement of purpose and answer other question as below to present who you are, what you have achieved, and what you want to achieve at KAIS. Yang pertama, please brief answer the following question with keyboard up to 500 letter to each question. Oke, jadi yang langkah ketiga ini kayak surat pernyataan gitu, pernyataan tujuan kalian itu apa gitu. Jadi tulis pernyataan tujuan dan jawab pertanyaan lain yang telah disediakan. Seperti contoh ini, untuk mempresentasikan siapa kalian, apa yang telah kalian capai, dan apa yang ingin Anda capai atau apa yang ingin kalian capai di KAIS. Yang pertama, jawablah secara singkat pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kata kunci maksimal 500 huruf untuk setiap pertanyaannya. So, pertanyaan pertama, what you studied at the previous institution required, atau apa yang Anda pelajarin di institusi sebelumnya, pertanyaan wajib. Number 2, motivation applying for the major required, motivasi melamar jurusan, wajib. Brief study plan, rencana studi singkat, ini wajib diisi juga. Number 4, future plan after study required, rencana masa depan setelah studi, itu wajib diisi juga. Kemudian honor and award atau penghargaan itu optional atau kayak pencapaian gitu. Kemudian introduction of the institution previously attend atau pengenalan institusi yang pernah kalian ikuti, itu optional juga. Kemudian B yang kedua, write down a detailed and accurate statement of your purpose and objective in pursuing your study at KAIS up to 5,000 letter required. Lalu yang kedua ini, tuliskan pernyataan rinci dan akurat tentang maksud dan tujuan kalian dalam melanjutkan studi kalian di KAIS, maksimal 5.000 huruf, yang ini wajib diisi juga atau wajib kalian lampirkan. Oke, next step 4. Step 4 is statement of financial resource to study at KAIS.
State your financial resources to cover the tuition fees and expenses for your study at KAIS. If you want to apply to our graduate program with KAIS Scholarship, select KAIS Scholarship as your financial resource. You can select multiple options to support your life at KAIS. Jadi yang keempat ini mengenai pernyataan sumber daya keuangan, kayak sumber keuangan untuk belajar di KAIS. Kalian bisa menyatakan sumber keuangan kalian untuk menutupi biaya kuliah dan pengeluaran untuk studi kalian di KAIS. Kalau kalian ingin mendaftar ke program pasca sarjana menggunakan program beasiswa, kalian bisa pilih beasiswa KAIS sebagai sumber keuangan kalian. Kalian bisa memilih beberapa opsi untuk mendukung biaya hidup kalian di KAIS. Dan opsi pertama itu ada self-support of parental sponsor atau dukungan sendiri atau sponsor orang tua. If you choose self-support of parental sponsor as your financial resource, bank statement ending within a month of your application that must be provided to prove the financial capacity of $18,000 or more. If self-support of or parental sponsor is the only option of your financial resource, the ending balance must be at least $18,000 or more. The ending balance must be enough to cover your expenditure of 1 year on campus, tuition fees for 2 semester, and other expenses for 1 year. Please refer to our rate on page 20. Jadi jika kalian memilih sponsor orang tua atau biaya sendiri sebagai sumber keuangan kalian laporan bank yang terakhir kalian itu harus dalam waktu 1 bulan sejak tanggal pelamaran. Jadi kalian harus melampirkan kayak laporan keuangan dari bank kayak rekening koran itu untuk membuktikan kemampuan atau keuangan kalian itu sebesar $18,000 atau lebih. Nah, jika pembiayaan mandiri atau sponsor orang tua itu satu-satunya pilihan sumber daya keuangan kalian, jadi saldo akhir yang ada di tabungan kalian itu minimal $18,000 atau lebih. Jadi note aja untuk saldo akhir ini harus cukup untuk menutupi pengeluaran kalian selama 1 tahun di kampus, biaya kuliah selama 2 semester, dan biaya lainnya selama 1 tahun. Dan kalian bisa lihat tarif mengenai keuangan kalian di halaman 20 di application guide-nya. Oke, lanjut untuk beasiswa nih. So, government or organization scholarship atau beasiswa pemerintah atau organisasi. Jadi, a certificate or letter of sponsorship must be provided with the information of a responsible officer whom KAIS can reach. If the applicant is also awarded KAIS scholarship, the financial aids from KAIS will deduct the amount covered by the other scholarship program. Jadi sertifikat atau surat sponsor harus dilengkapi dengan informasi dari petugas yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi oleh KAIS. Jika kalian juga diberikan beasiswa untuk bantuan keuangan dari KAIS akan mengurangi jumlah yang ditanggung oleh program beasiswa lainnya. Kalian bisa cek informasi lengkapnya on this link atau di link ini, atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya. Oke, lanjut. Kemudian untuk penjelasan mengenai beasiswa KAIS, mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu nih. KAIS Scholarship. So, KAIS Scholarship is a financial aid program to support international students. KAIS will review applicant based on prior performance and future promise and will decide award and rates. So, jadi beasiswa KAIS itu adalah program bantuan keuangan untuk mendukung siswa internasional.
Nah, nanti KAIS akan meninjau pelamar berdasarkan kinerja sebelumnya dan janji masa depan dan akan memutuskan penerima dan juga tarif beasiswanya. Decision will be announced with the final result. Benefit include tuition fee waive monthly stipend of 350.000 or 350,000 Korean won for master and 400.000 Korean won for or 400,000 for doctoral student, and health insurance premium support by their advisor or programs. KAIS will review the performance of the beneficiaries every year and decide whether to prolong our financial aids. Jadi keputusannya akan diumumkan dengan hasil akhir. Ada beberapa manfaat yang kalian bisa dapatkan melalui scholarship ini, termasuk pembebasan biaya kuliah, ada tunjangan bulanannya juga sebesar 350.000 Korean won untuk master dan 400.000 Korean won untuk program mahasiswa doktoral, dan premi asuransi kesehatan juga yang didukung oleh penasehat atau program dari mereka. Dan KAIS juga akan meninjau kinerja penerima manfaat setiap tahun dan memutuskan apakah akan memperpanjang bantuan keuangan yang mereka berikan kepada kalian. So, the rate may vary by your participation in research project and performance. Tarif dapat bervariasi tergantung dari partisipasi kalian dalam proyek penelitian dan kinerja. And then selanjutnya step 5 mengenai submission of the application fee. Jadi untuk step kelima nih mengenai pengajuan biaya lamaran. Jadi submit the application fee of 80.000 Korean won or 80,000 Korean won to complete your online application. Our system will instantly assign an application number to your application and automatically email your reference to upload recommendation letter after confirming your payment. Jadi kirimkan biaya lamaran sebesar 80.000 Korean won atau $80 untuk melengkapi pendaftaran kalian. Sistem KAIS ini akan langsung memberikan nomor aplikasi atau nomor pendaftaran ke sistem atau ke email kalian secara otomatis setelah kalian bayar. Dan KAIS juga akan mengirimkan email konfirmasi kepada pemberi referensi kalian untuk mengunggah surat rekomendasi setelah mengkonfirmasi pembayarannya. Jadi kalian bisa memilih salah satu dari 4 opsi ini untuk cara pembayarannya. You can take the 4 option below to pay the application fee. Our recommendation is to pay by credit card since it is the most responsive and instant means. So kita lanjut mengenai surat rekomendasi. To recommendation letter. Don't attach to your application package. We receive them online. Jangan lampirkan surat rekomendasi kalian secara di paket. Tapi surat rekomendasi ini hanya diterima melalui online saja atau di situs web. So, refresh must upload recommendation letter on our system by the deadline of document submission. Jadi pemberi referensi harus mengunggah surat rekomendasi pada sistem KAIS sebelum batas waktu penyerahan dokumen on this link atau di link ini, atau kalian bisa cek di description box aku. Pasti pada nanya-nanya siapa sih yang pemberi referensi. So jadi KAIS prefers as your reference those who touch your or supervise you at university or work. If you work as someone at work, please use a letterhead showing the company's contact information. Jadi KAIS itu lebih suka pemberi referensi kalian itu adalah dosen kalian di universitas atau kaprodi atau dekan gitu, atau pimpinan kalian yang ada di perusahaan. Dan kalau kalian tanya nih sama orang di tempat kerja kalian atau pemberi referensinya itu merupakan orang yang ada di tempat kerja kalian, harap gunakan kop surat yang menunjukkan informasi kontak perusahaan tempat kalian bekerja. Nah, untuk surat rekomendasi ini jangan kirim di paket ya, tapi melalui online.
Oke, lanjut. Sekarang next of official degree or diplomas. Jadi ini mengenai ijazah resmi ya, atau dokumen ijazah gitu. So, applicant must submit official degree or diplomas from the institution they earn their bachelor of higher to prove their eligibility. Jadi kalian harus menyerahkan gelar resmi atau diploma, bisa S1 S1 diploma gitu, dari institusi tempat kalian memperoleh ijazah atau lebih tinggi untuk membuktikan kelayakan kalian. Jadi ini kayak sekedar untuk membuktikan kalau kalian itu udah lulus gitu. So, official degree or diploma are certificate copies of your degree or diploma's issue and verified by a responsible officer of the institution you attend and bearing race or color, seal of the institution or signature of the officer. They are also referred to as true copy or certificate copy in some country. Jadi gelar atau diploma resmi adalah salinan resmi dari gelar atau ijazah kalian yang dikeluarkan dan diverifikasikan oleh petugas yang bertanggung jawab dari institusi, dan ijazah ini harus ada stempel atau cap gitu dari universitas kalian yang kemarin, atau tanda tangan yang tanda tangan berwarna gitu, jangan tanda tangan scanan, tanda tangan yang ada tanda tangan asli, dan tanda tangan itu biasa disebut sebagai true copy atau certificate copy di beberapa negara. Oke. Dan selanjutnya kalian bisa langsung lihat aja di application guide-nya. Kemudian yang kedua, if you expect to graduate, you can replace your degree or diploma with a certificate of the expected graduation or an official letter from your university supporting your graduation. The replacement must include your name, degree to be conferred, and date of graduation. So, jadi jika Anda berharap untuk lulus nih, kalian bisa mengganti gelar atau diploma kalian dengan sertifikat kelulusan yang diharapkan atau surat resmi dari universitas kalian yang mendukung kelulusan Anda. Jadi bisa sertifikat kelulusan atau surat keterangan lulus mungkin bisa nih. Pengganti harus menyertakan nama Anda. Nah, jadi di sertifikat kelulusan itu atau surat keterangan lulus itu harus ada nama kalian, gelar yang akan diberikan. Misalnya kalau mau lulus tapi belum wisuda, misalnya dari ekonomi pakainya SE, nah itu harus dicantumin nih gelar yang bakal kalian dapat, SE, ST atau apa deh gitu, dan juga tanggal kelulusannya. If you receive your degree letter then the beginning of our admission, the certificate or letter must bear the date when you complete your degree requirement. Sorry. Graduate from college and university in China can substitute official degree with credential report issued by CDGDC on this link. Maksudnya jadi jika kalian menerima gelar kalian lebih lambat atau kalian wisudanya tuh belum wisuda dan wisudanya itu kayak masih lama gitu dari pendaftarannya, kalian bisa atau sertifikat atau surat keterangan lulus itu harus mencantumkan tanggal saat kalian menyelesaikan persyaratan studi kalian atau persyaratan gelar kalian. Nah, untuk lulusan dari perguruan tinggi dan universitas di China dapat mengganti gelar resmi dengan laporan kredensial yang dikeluarkan oleh CDGDC di link ini. And China Higher Education Qualification Certificate issued by CHASICC on this link, atau sertifikat kualifikasi pendidikan tinggi Cina yang dikeluarkan oleh CHASICC kalian bisa akses di link ini atau kalian bisa cek di description box aku.
Oke guys, so jadi itu aja yang bisa aku sampaikan untuk video ini yang ada di hari ini, on this day. Thank you buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, but jangan dulu tutup video ini karena ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. For the details, please refer to the attachment. Jadi buat detail information kalian bisa download. You can download application guide in this link, or for attachment you can access to this link. Attachment for KAIS graduate application mengenai application guide-nya bisa kalian akses di link ini. Dan untuk attachment checklist of application material accepted from the application guide, kalian bisa akses di link ini juga, on this link. Jadi oke, itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Yang ada di video ini aku dapatkan dari sumber website resminya, yaitu di website ini, atau kalian bisa cek di description box aku. Dan untuk alamat resmi KAIS ini sendiri ada di alamat ini, kalian bisa baca sendiri atau kalian bisa cek di description box aku. So jadi untuk program studi or program, kalian bisa lihat di sini ada college, natural science, life science and bioengineering, engineering, liberal arts and convergence science, business, ada di Daejeon campus dan ada di Seoul campus. Nah, ini ada program studinya juga, sama ada kayak departemen. Kalian bisa pilih aja, dan untuk linknya sendiri ada di sampingnya, kalian bisa akses di situ. Ada engineering, robotic program, terus ada Graduate School of Information Security, banyak deh pokoknya. Kalian bisa langsung aja sih klik linknya atau kalian catat. Nah, untuk pilihan program studi ini kalian juga bisa lihat melalui websitenya, dan dari application guide-nya juga itu udah ada. Di application guide itu udah lengkap semua, jadi ada timelinenya, pilihan program studi, dan lain-lain. Kalian bisa akses semuanya di situ. Dan untuk linknya kalian bisa cek di description box aku langsung, dan tinggal langsung klik aja. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Apabila aku ada salah pengucapan atau ya intinya aku terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan mohon maaf jika aku ada salah pengucapan atau ada, ya intinya aku minta maaf, mohon maaf sama kalian. Dan tentunya buat kalian yang ingin daftar beasiswa, semoga lolos, semangat, dan jangan lupa mampir terus ke channel aku. Dan tentunya aku bakal upload mengenai beasiswa dan seputar program pendidikan lainnya. Ya, buat kalian semangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!